Apa benar jika ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita agar taat kepada Nabi Isa alaihi salam? Dan dengan begitu, seharusnya umat Islam lebih taat kepada Isa al-Masih daripada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Simak video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, senang berjumpa kembali bersama kalian. Di episode kali ini, kita akan menjawab syubhat dari non-muslim terhadap agama Islam. Dan syubhat yang akan kita bahas kali ini mengenai surah Az-Zukhruf ayat 63. Modus mereka adalah, di ayat ini mereka menyamakan Isa al-Masih dengan sosok Yesus Kristus, khususnya dalam urusan penginjilan. Namun pada kondisi lain mereka menolak menyamakan Yesus dengan Isa al-Masih. Nah sahabat-sahabat, surah Az-Zukhruf ayat 63 ini dikira sebagai ayat Al-Quran yang cocok untuk dijadikan bahan propaganda mereka, karena dianggap sangat pro terhadap Yesus, yang pada konteks ini, mereka samakan dengan Isa al-Masih. Jadi klaim yang dibangun, bahwa ayat ini dijadikan sebagai legitimasi atau pembenaran atas perintah mentaati Isa al-Masih. Yang lebih lanjut, argumentasinya dikembangkan lagi bahwa umat Islam seharusnya taat kepada Yesus. Tentu ujung-ujungnya adalah untuk mempengaruhi umat Islam agar mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan meninggalkan ajaran lamanya, yakni ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakanlah bahwa, lihat ini ayat Al-Quran memerintahkan agar umat Islam itu taat kepada Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad. Argumen ini memang mengandung banyak celah dan mudah untuk dibantah. Oleh karena itu, argumentasi ini hanya digunakan jika berhadapan dengan umat Islam yang polos dan lugu. Seperti ini bunyinya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan dan berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Secara harfiah memang benar bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk mentaati Isa al-Masih, namun pertanyaannya adalah, apakah ayat ini menceritakan konteks umat Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atau konteksnya umat Nabi Isa? Dan apakah perintah mentaati Isa pada ayat ini meniscayakan agar jangan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Serta apakah ayat ini meniscayakan bahwa mentaati Isa berarti menjadikan beliau Tuhan? Nah sahabat-sahabat, sebenarnya kurang tepat jika dikatakan bahwa Al-Quran memerintahkan untuk taat kepada Isa al-Masih. Hal ini karena Al-Quran tidak dapat memerintah dan tidak dapat berkata, melainkan yang memerintah dan berkata itu adalah sosok di balik Al-Quran tersebut. Kalau Anda mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, maka yang memerintahkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 63 itu adalah Allah sendiri. Yang jadi masalahnya, non-muslim dan para penginjil yang memanfaatkan ayat Al-Quran untuk misinya, tentu saja mereka tidak mengakui bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Melainkan menurut mereka Al-Quran adalah tulisan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jika Anda menganggap Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka ketika Anda mengatakan bahwa perintah dalam surah Az-Zukhruf ayat 63 itu harus dipatuhi oleh umat Islam, maka konsekuensinya adalah, sebenarnya Anda telah mematuhi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung, karena Anda menganggap Al-Quran itu adalah tulisan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, maka perintah dalam Az-Zukhruf ayat 63 itu merupakan salah satu perintah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menurut Anda harus dipatuhi. Nah, ini menjadi dilematis untuk mereka sendiri. Mungkin niat mereka ingin menjauhkan umat Islam dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tapi di sini mereka sendiri memposisikan perintah Rasulullah yang ada dalam Al-Quran sebagai suatu perintah yang harus dikerjakan. Atau dengan cara lain, jika Anda tidak ingin terjebak dalam paradoksi argumen Anda sendiri. Ya, jangan sampai argumen Anda menjadi senjata untuk Anda sendiri. Maka Anda harus memisahkan antara Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, dengan cara mengakui bahwa Al-Quran itu bukan tulisan maupun perkataan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dari siapa? Di sini ada dua opsi yang dapat Anda pilih. Yang pertama,
Anda bisa mengakui jika Al-Quran itu wahyu atau firman dari Allah, atau opsi yang kedua, jika Anda tidak ingin mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah, apalagi perkataan Rasulullah Muhammad SAW, maka Al-Quran itu buatan orang lain yang notabene adalah manusia biasa, bukan nabi ataupun rasul, apalagi firman dari Tuhan. Seperti itu. Nah, Anda harus memilih antara kedua opsi ini. Anggap saja opsi pertama itu ditolak. Tentu mereka tidak mau mengakui jika Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Lantas bagaimana dengan opsi kedua? Opsi kedua sendiri pun itu dapat menyerang balik mereka sebenarnya. Karena yang punya hak mutlak untuk memerintahkan umat Islam secara aturan agama, itu Allah dan Rasul-Nya. Jika Al-Quran itu bukan dari Allah maupun dari Rasul-Nya, lantas mengapa kita harus mematuhi perintah yang bukan dari Allah dan dari Rasul-Nya? Mengapa kita harus mematuhi perintah dalam Az-Zukhruf ayat 63 agar taat kepada Isa Al-Masih, kalau pada akhirnya perintah dalam ayat itu dianggap bukan berasal dari Allah dan Rasul-Nya? Apa hak Dia untuk memerintah kita? Seperti itu, kecuali jika Anda dan kita semua mengakui bahwa perintah dalam Az-Zukhruf ayat 63 secara khusus dan Al-Quran secara umumnya adalah kesemuanya firman dari Allah. Dan jika Anda menganggap Az-Zukhruf ayat 63 merupakan perintah dari Allah yang harus dipatuhi, maka Anda juga harus mematuhi perintah-perintah Allah yang lainnya di ayat-ayat lain dalam Al-Quran, seperti perintah mengesahkan Allah dan tidak menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Apakah namanya itu Isa, Iso, Yeshua maupun Yesus sekalipun? Nah, pada ayat berikutnya malah secara tegas disebutkan bahwa Allah itu Robbi wa Robbukum. Allah itu Tuhan saya, yakni Tuhannya Nabi Isa dan Tuhan kalian. Pada ayat sebelumnya juga secara tegas disebutkan bahwa Isa adalah hamba biasa yang dianugerahi status kenabian dan ia bukanlah Tuhan. Jadi, jika ayat terkait pada mulanya dijadikan materi propaganda untuk mempromosikan Tuhan dari agama lain, malah seperti yang sudah kita lihat, hal itu sendiri menyerang status Tuhan-Tuhan mereka itu. Jadi, selama mereka masih menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan promosinya, maka selama itu pula Al-Quran menjadi senjata untuk mereka sendiri. Jadi Mimin rasa, jika ingin mempromosikan Tuhan Anda, lebih baik Anda tidak menggunakan Al-Quran sebagai senjata. Karena itu akan menyusahkan usaha promosi Anda sendiri, seperti itu. Lantas, apa yang dimaksud perintah mentaati Isa pada surah Az-Zukhruf ayat 63 itu? Ini konteksnya menceritakan era zaman Nabi Isa alaihi salam, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya yakni Bani Israel agar mentaatinya. Di mana pada ayat berikutnya yaitu ayat 64 disebutkan bahwa mentaati Isa adalah dengan menyembah Allah, Tuhannya Isa dan Tuhannya mereka yakni Tuhannya umat Bani Israel, umatnya Nabi Isa alaihi salam. Dan ketika dikatakan mentaati Isa, maka yang ditaati oleh Bani Israel adalah perintah syariat yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam, bukan perintah yang muncul belakangan oleh orang-orang yang mengaku sebagai perwakilan dari Nabi Isa tersebut. Dan ketika dalam Al-Quran diperintahkan untuk taat kepada Nabi Isa, itu tidak bermakna sebaliknya. Agar kita tidak taat kepada Rasulullah Muhammad SAW atau agar kita ingkar kepada beliau. Tidak seperti itu. Karena Al-Quran juga secara eksplisit memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ayat serupa juga disebutkan dalam Surah An-Anfal ayat 20, Ali Imran ayat 32 dan Surah Muhammad ayat 33. Dalam An-Nisa ayat 80 Allah juga mengatakan, siapa yang menaati Rasulullah Muhammad SAW, maka ia juga menaati Allah. Karena Allah sendiri yang memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta pula Rasulullah dalam ajarannya memerintahkan agar taat kepada Allah pula. Maka dari itu, jika kita taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita taat kepada Rasulullah SAW, itu bukan berarti kita ingkar kepada nabi yang lain, kepada Nabi Isa khususnya. Karena walaupun setiap rasul membawa syariat yang berbeda, namun mereka semua membawakan akidah yang sama, yakni sama-sama inti dakwahnya yaitu mengesahkan Allah. Sehingga Ibnu Katsir menjelaskan
bahwa ketika kita mendustai satu rasul saja, maka itu sama dengan mendustai semua rasul. Maka dari itu dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 105 menyebutkan, kaum Nabi Nuh itu mendustai para rasul. Kemudian pada ayat 123 disebutkan kaum Ad mendustai para rasul. Kemudian pada ayat 141 diceritakan kaum Samud mendustai para rasul. Pada ayat 160 diceritakan kaum Lut mendustai para rasul, dan pada ayat 176 disebutkan kaum Aikah mendustai para rasul. Padahal setiap umat itu diberikan satu rasul. Namun efeknya ketika mereka mendustai satu rasul yang Allah utus, maka itu sama dengan mendustai semua rasul Allah. Begitu pula membenarkan satu rasul, itu sama dengan membenarkan semua rasul, bahwa mereka sama-sama membawa kalimat yang sama, yakni misi yang sama, yaitu menuhankan Allah dan mengesahkan Allah. Bukan malah menjadikan utusan itu sebagai Tuhan. Maka benar jika umat Nabi Musa itu taat kepada Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu taat kepada Nabi Isa. Dan umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu taat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat 69 disebutkan, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah pertanyaannya, apakah menuhankan Isa itu termasuk dari perbuatan taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Yang mana padahal Allah dan Rasul-Nya termasuk Nabi Isa alaihi salam sekalipun, telah menegaskan agar menyembah Tuhan yang esa saja. Dan kalau Anda menganggap Nabi Isa itu adalah Yesus, maka disebutkan dalam Markus pasal 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Oke sahabat-sahabat, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Mimin pamit undur diri. Tetap jaga akidah. Salam tauhid. Salam takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Salam damai.